Shalom, mari kita datang kepada Tuhan, membawa syukur kita kepada Tuhan. Pagi hari ini kita bisa beribadah bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Sungguh Allah kita Allah yang ajaib, Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dia Allah yang selalu menaungi, menjaga kita dan melindungi kita sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan.
kekuatan yang baru pagi hari ini yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Kami bersyukur, kami sungguh bersyukur Engkau Allah yang tetap sama dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kami percayakan hidup kami Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah pagi hari ini ucapan syukur kami menjadi persembahan yang harum dan berkenan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu bertahta memenuhi setiap rumah-rumah kami, dan malaikat-malaikat menjagai setiap keluarga kami. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap hati kami tetap bersuka cita, bersorak-sorai memuliakan dan meninggikan Engkau. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami percaya. Haleluya, amin. Sungguh kita punya Tuhan Allah yang luar biasa. Mari kita bersorai-sorai buat Tuhan kita. Mari kita lakukan dengan segenap hati kita sebagai Allah yang layak ditinggikan. Kasih-Mu tak berkesudahan.
kita. Mari bersorak-sorai di Tuhan kita. Haleluya. Firman Tuhan. Tuhan, saat ini satu pribadi yang bisa kami andalkan sampai selama-lamanya adalah Engkau, Yesus. Biarlah setiap hari kami semakin dekat mengenal Engkau dan berserah penuh Tuhan kepadamu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaraku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber
saudaraku, selamat pagi. Pagi ini, minggu ini kita berjumpa seperti ini. Saya harap bahwa saudara tetap serius di zaman akhir ini. Dan sebelum kita belajar akan firman Tuhan, baiklah kita mau datang kepada Tuhan, minta anugerah Tuhan, dan kita minta penyertaan Tuhan. Dan hari ini kita juga berdoa untuk beberapa teman kita yang masih dalam kondisi kurang sehat. Bapa Surgawi, kami berseru kepadamu, ialah minggu ini di mana kami melakukan ibadah secara virtual, tapi Engkau memberkati setiap kami yang ada di rumah, dan Engkau memberkati juga mereka yang hari ini kurang sehat. Berikanlah kasih kemurahan-Mu dan kesempatan supaya kami boleh melayani Tuhan di hari-hari mendatang. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, kemarin kita bicara bahwa kita punya seorang penjaga, yaitu Yesus Kristus. Penjaga yang begitu luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena dia penjaga yang punya power, karena dia menciptakan langit dan bumi. Dia seorang penjaga yang mengenal secara detail kehidupan kita. Bahkan dia melihat kaki kita goyah atau tidak, dia memberikan kekuatan. Bahkan dia penjaga yang tidak terlelap, tidak tertidur, dan itulah penjaga yang luar biasa. Dan dia ada di sebelah tangan kanan kita. Pagi ini kita akan belajar bagian yang lain, saudara. Kalau Tuhan ini membawa kita ke tanah yang Tuhan janjikan, sudah barang tentu, karena Tuhan yang berkuasa, pasti Dia mampu membawa kita sampai ke tanah yang Tuhan janjikan. Tetapi saat dikata kita gagal di tengah jalan, itu kebanyakan karena kita ini kesalahan daripada hidup kita, sehingga kita gagal sampai ke tanah yang Tuhan janjikan. Bukan karena Tuhan kurang mampu, tapi karena kesalahan dan hidup saudara. Biarlah pagi ini kita mau belajar firman Tuhan tentang hal ini, supaya hidup kita ini boleh sampai ke tanah yang Tuhan berikan. Kita baca dalam 1 Korintus 10, ayat yang pertama, saudaraku, sampai dengan ayat yang berikutnya lebih dulu. Dikatakan, Israel sebagai suatu peringatan. Judulnya seperti itu. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi lautan. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis di dalam awan dan laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Ini kisah tentang perjalanan bangsa Israel. Mereka mempunyai pengalaman yang sama. Mereka telah melihat lautan terbelah. Mereka telah melihat banyak hal mujizat yang Tuhan berikan. Ini yang mengalami baptisan ini dan lain sebagainya. Tetapi ada sesuatu yang perlu kita lihat di ayat ini, di bagian yang kelima. Dikatakan, tetapi sesungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Jadi saudara kekasih Tuhan, yang terjadi adalah ketika mereka dalam perjalanan dari Mesir ke tanah yang Tuhan janjikan, ada yang terjadi dalam hidup mereka. Dan hal ini yang seharusnya kita akan pelajari atau kita akan lihat, supaya kita bisa sampai ke tanah yang Tuhan berikan. Memang di dalam perjalanan ini adalah perjalanan penuh dengan tes ujian. Tetapi sudah mengasihi Tuhan, pencobaan dalam perjalanan kita ini pencobaan yang luar biasa. Pencobaan yang diizinkan Tuhan, dan kita ini harusnya tampil sebagai pemenang. Itu yang harusnya terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi suatu kejadian, pencobaan yang kita alami, itu pencobaan
pencobaan kemenangan. Kenapa saya katakan demikian? Di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kami dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Memang perjalanan kita ada masalah, ada problema yang diizinkan Tuhan. Tapi problema itu tidak melebihi kemampuan kita. Tuhan dekat dengan kita, dan ketika kita ada masalah, Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Jadi sebetulnya perjalanan kita adalah perjalanan kemenangan, karena kita ini akan diberikan jalan keluar. Tetapi yang jadi masalah, saudaraku yang kasih Tuhan, adalah ketika bangsa Israel ini dalam perjalanan ke tanah yang Tuhan janjikan, dikatakan dalam firman Tuhan, ditewaskan dia di padang gurun. Sebagian besar mereka tidak sampai ke tanah yang Tuhan berikan. Memang ujian itu akan datang dalam hidup saudara, tapi ujian itu ada tujuannya. Di dalam Ulangan 8 ayat kedua dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan dirimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apakah apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi pencobaan itu diizinkan Tuhan untuk merendahkan hati kita dan untuk melihat hati kita, apakah kita ini tetap memegang akan janji Tuhan atau tidak. Itu diizinkan oleh Tuhan untuk terjadi seperti itu, dan supaya Tuhan melihat apakah hati kita ini masih berpegang pada Tuhan atau tidak. Itu saudara Tuhan. Itu yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus mengerti ketika perjalanan kita ini adalah perjalanan sukses sebenarnya. Karena Tuhan akan memberikan jalan keluar ketika ada masalah. Dan tujuannya jelas, merendahkan diri kita, dan Tuhan ingin melihat hati kita, apakah kita tetap berpegang kepada janjinya atau tidak. Itu yang harusnya terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya, supaya kita ini benar-benar sampai ke tanah yang Tuhan janjikan. Kalau kita melihat kisah-kisah yang sesungguhnya, kita akan melihat sesuatu yang luar biasa. Ayub diizinkan Tuhan dicobai dengan begitu rupa. Tapi Ayub berkata, aku datang telanjang, aku pulang telanjang. Terpujilah nama Tuhan. Dikatakan dalam hal itu, Ayub tidak berdosa, Ayub tidak bersalah, dan Ayub tidak berkata Tuhan tidak adil. Ini sesuatu yang harus terjadi dalam hidup kita. Jadi setiap masalah yang terjadi dalam hidup saudara diizinkan Tuhan, dan pasti tidak akan pernah melebihi kemampuan saudara. Dan ketika saudara sedang dicobai, Tuhan menyediakan yang disebut dengan jalan keluar. Seringkali saya katakan kalau saudara itu sedang belajar, ada buku tes, pelajaran saudara isi titik-titik dengan jawaban. Seperti dalam buku itu di belakang sendiri ada kunci jawaban. Jadi itulah Tuhan. Sebenarnya perjalanan kita ini adalah perjalanan yang berhasil. Lalu apa yang menyebabkan kita ini tidak berhasil? Yang menyebabkan kita gagal sampai ke tanah yang Tuhan janjikan dan ditewaskan dalam perjalanan. Yang pertama, saudara kasih Tuhan dikatakan di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah diperbuat atau telah mereka perbuat. Jadi kita tidak boleh melakukan hal yang jahat dalam perjalanan ini.
menginginkan sesuatu yang jahat. Artinya bahwa kalau kita ini sedang kepepet, ya kita lakukan sesuatu yang baik, bukan yang jahat. Kita tidak perlu menginginkan sesuatu yang bagaimana, seperti itu tidak. Dikatakan dalam Bilangan 11 ayat yang keempat, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang-orang Israel pun menangisilah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Mereka menyalahkan Tuhan, mereka ingin sesuatu. Sepertinya dengan sudah kau kenal Achan ya, saudara. Dia mencuri sesuatu, dia menyimpan sesuatu, dia punya hati yang jahat. Jadi saudara ingat Tuhan dalam hidup ini, yang pertama kita tidak boleh punya hati yang jahat. Apapun yang terjadi, kalau ada orang melukai hati kita, jangan kita ingin membalas dengan kejahatan. Biarlah kejahatan kita balas dengan kebaikan. Jangan lalu wah dia jahat dengan kita, lalu kita balasnya dengan kejahatan. Hal itu yang dikatakan jangan kita mengingini perjalanan atau keinginan yang jahat timbul di dalam hati kita. Itu yang pertama, saudara. Jangan ada kejahatan dalam perjalanan kita ke tanah yang Tuhan janjikan. Apapun modelnya. Biasanya kalau orang sudah kepepet, dia ingin berbuat sesuatu apapun juga dengan cara bagaimana bisa selesai. Nggak urusanku jahat atau tidak, saudara lakukan. Yang penting urusanku beres. Gitu. Sudah mengesahkan, itu yang terjadi kadang-kadang dalam hidup kita. Di mana kita kadang-kadang pinjam dengan seseorang, saudara tahu bahwa saudara tidak bisa membayar, saudara berkata, nanti 1-2 hari kita bayar, bereslah semuanya. Aku dapat dari sini loh, nanti aku dapat dari sini. Setelah 2-3 hari, uang itu tidak balik. Sebenarnya dia tahu bahwa uang itu tidak akan balik, tapi dia berjanji. Itu yang disebut dengan kejahatan. Biarlah dalam hidup kita ini, perjalanan kita tidak ada perjalanan yang jahat, yang dikatakan bahwa menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Itu ya. Jauhkan hidup saudara dari hal-hal yang jahat. Itu saudaraku. Hal yang kedua, dalam perjalanan hidup kita ini ada bagian yang tidak boleh terjadi. Dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersuka cita. Ini tidak boleh terjadi, saudara mengasihi Tuhan, dalam kehidupan anak Tuhan. Kisahnya apa sih sebenarnya, saudaraku? Kenapa ditulis seperti ini? Ketika Musa naik ke gunung, bangsa Israel ada di bawah gunung itu, lalu Musa tidak kembali-kembali, lalu apa yang terjadi? Mereka itu mengumpulkan anting-anting emas dan dikumpulkan, lalulah dibuatlah menjadi lembu, dan itulah yang disebut mereka menyembah berhala. Itu tidak boleh, saudaraku. Mungkin hari ini kita tidak menyembah berhala bentuknya seperti itu. Berhala sekarang mungkin modern, saudaraku. Saudara mengasihi sesuatu lebih daripada Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dikatakan dalam Keluaran 3 ayat yang keempat, dikatakan, diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknyalah dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkata mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ini sesuatu yang betul-betul serius. Allah yang sudah berbuat begitu rupa, dia membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir dengan kekuatan tangannya. Dia telah membuat lautan terbelah, lautan yang berubah menjadi kering. Tapi saudara kasih Tuhan, dalam perjalanan itu tidak diakui oleh bangsa Israel. Dia membuat patung dari lembu dan dia berkata sesuatu,
Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Sadis bukan, saudara yang setuan? Hari ini saudara bisa bangun dari tempat tidur, sudah bisa makan enak, mungkin sudah bisa naik mobil, rumah sudah tidak kebanjiran, dan banyak hal. Sudah mau berkata itu dari kekuatanmu, sudah mau bangga itu bahwa dari kepandaian yang sudah miliki. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan mengandalkan manusia. Jadi saudara pengasih Tuhan, dalam hidup ini, apapun yang kita peroleh, apapun yang kita bisa nikmati, mesti kita yakin bahwa itu datangnya daripada Tuhan. Itu saudara yang kasih Tuhan yang harusnya terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi tidak terus membuat patung dan Tuhan berkatakan, bukan Tuhan, ini kekuatanku, ini kemampuanku, ini kebisaanku, punya HP baru, ini uangku, aku bisa pakai sembarangan. Saudaraku ya, aneh sekali kalau ini terjadi. Jadi saya harap dalam hidup ini, saudara serius di akhir zaman ini, jangan ada ilah lain dalam hidup saudara. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Jadi saudara kasih Tuhan, itu yang kedua, jangan ada ilah lain. Biarlah semua apa yang ada dalam hidup kita, Tuhan itu nomor satu, bukan nomor dua. Hal yang ketiga, saudara kasih Tuhan, yang tidak boleh terjadi dalam hidup kita, dikatakan demikian. Ayat yang ke-8, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Ini bicara tentang kesetiaan, ya. Bila hidup kita ini betul-betul setia. Ini terjadi, saudara pengasih Tuhan, apa? Ketika bangsa Israel itu, sementara Israel tinggal di Sitim, mulai bangsa itu berzinah dengan perempuan-perempuan Moab. Itu dalam Bilangan 25 ayat 1, ayat 2, itu menceritakan seperti itu. Dan perempuan-perempuan itu mengajak bangsa itu korban sembelihan bagi Allah mereka. Ini yang terjadi, saudara kasih Tuhan. Jadi mereka tidak setia. Biarlah apapun yang terjadi dalam hidup kita, enak atau tidak enak, tidak perlu kita mencurigai Tuhan. Tuhan tetap baik. Jangan kita menjadi tidak setia. Biarlah kita tetap setia. Itu saudara saudara. Itu yang ketiga yang harus terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi kita tetap setia apapun yang terjadi. Setia dengan pasangan saudara, setia dengan gereja saudara, setia dengan Tuhan, saudaraku. Jangan kita menjadi tidak setia. Hal berikutnya, saudaraku, dikatakan ayat ke-9, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati dipangut ular. Jadi saudaraku, hal yang berikutnya, jangan kita mencobai Tuhan. Siapa yang pernah dicobai? Yesus pernah dicobai. Dia dibawa naik ke hubungan yang tinggi bait Allah, lalu iblis berkata, jatuhkanlah dirimu, maka malaikat akan memegang engkau, dan lain sebagainya. Setelah bukannya Tuhan itu pasti, kalau dia bisa melompat, dia pasti tidak akan mati. Mau dia Tuhan yang bisa berjalan di atas air. Dia Yesus yang bisa mengubah lautan menjadi kering. Dia Tuhan yang luar biasa, dia bisa. Tapi Tuhan berkata, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Itu penting, saudara. Hari ini, saudara bisa terhindar dari COVID karena Tuhan. Tapi saudara tidak boleh mencobai Tuhan dalam arti, hari ini Tuhan menyertai hidup saya tidak perlu pakai masker, saya tidak perlu jaga jarak karena Tuhan beserta saya. Itu namanya mencobai Tuhan. Kalau ada jalan itu ramai sekali, lalu saudara menyeberang tidak melihat kiri kanan, lalu saudara berkata, Tuhan melindungi saya, Tuhan menjaga saya, itu namanya mencobai Tuhan. Jadi saudara Tuhan, kita tidak boleh mencobai Tuhan. Kalau hari ini pemerintah berkata kita harus pakai masker, saudara harus pakai masker.
Kalau saudara permintaan jaga jarak, saudara harus jaga jarak. Kalau saudara berkata Tuhan menyertai, bisa tidak Tuhan menyertai? Bisa, tetapi saudara tidak perlu mencobai Tuhan. Saudara tetap pakai masker, saudara pakai jaga jarak, dan lain sebagainya. Itu yang harus terjadi dalam kehidupan saudara. Kita harus sungguh-sungguh, tidak boleh seenaknya dalam hidup ini. Jangan mencobai Tuhan. Saudara berkata, Tuhan melindungi saya. Saudara naikkan kendaraan keras-keras, tidak lihat kiri kanan. Ya, itu namanya mencobai Tuhan. Saya percaya Tuhan menyertai saya. Saya akan jalan ke pasar, ke mall tanpa masker. Saya pikir saudara berkasih Tuhan, saudara sedang mencobai Tuhan. Dan Tuhan berkata, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Itu yang harus terjadi dalam kehidupan saudara. Yang terakhir saudaraku dikatakan di dalam 1 Korintus 10 ayat yang 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Hal inilah yang harus terjadi dalam hidup saudara, tidak boleh kita bersungut-sungut. Artinya, sebetulnya punya alasan untuk bersungut-sungut. Sebetulnya memang situasi bisa kita bersungut-sungut. Tapi Tuhan berkata, jangan bersungut-sungut. Orang yang bersungut-sungut berarti dia tidak mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan itu sanggup menyelesaikan hidupmu. Ganti bersungut-sungut, kita bisa bersukacita dalam hidup ini. Gereja kita yang hari ini tidak ada kebaktian, sebagian orang memberi kolekte, kadang gemetar saya. Ada seorang pemuda, dia datang dari jauh, cukup jauh saya pikir, naik sepeda motor siang-siang. Saya pikir dia mau apa, mampir ke rumah, kan harus jaga jarak gitu ya. Dia datang, dia keluarkan satu amplop, diambil dari jok mobilnya, jok motornya. Dia berikan, Pak Thomas, saya ingin memberikan perpuluhan ini. Hati saya seperti gemetar. Saya pikir sebenarnya tidak usah sekarang lah. Besok-besok kan ya bisa. Atau mungkin kalau pas kebaktian bisa diserahkan. Tuhan maklum lah kira-kira itu. Tapi dia memberikan itu, amplop itu. Saya pegang, saya berkata, Tuhan berkatilah mereka, suami istri ini. Saudara tahu mungkin isinya banyak bagi mereka. Mungkin bagi saudara tidak. Hanya 52.000 perpuluhan mereka. Mereka antar lebih dari 3-4 kilo, lebih dari 10 kilo perjalanan. Tapi saya beritahu bahwa dia memberi dengan ucapan syukur. Mungkin tidak berarti uang 52.000, tapi kesetiaan itu sangat luar biasa. Mengutamakan Tuhan itu luar biasa. Teman-teman, ada yang memberi perpuluhan, persembahan buat saya. Di tengah-tengah kesulitan seperti ini, saya bisa bersyukur ada rekan-rekan gereja yang tetap memberi persembahan gereja, mengulurkan sebagian untuk hambanya. Pasti saya tercukupi itu Tuhan. Kalau Tuhan menggerakkan saudara, saya bersyukur. Hati saudara bisa tergerak. Tapi saya ingin beritahu buat saudara bahwa kesetiaan, ucapan syukur itu perlu. Jangan bersungut-sungut apa yang sedang terjadi dalam hidupmu. Tetaplah mengucap syukur. Jadi saudara kasih Tuhan itu, jangan ada kejahatan di dalam hidup kita. Jangan ada sesuatu yang keliru. Kita membuat Allah lain. Sesuatu yang kita cintai begitu rupa. Alkitab tidak pernah disentuh. Gambar-gambar BTS dilihat setiap hari. Foto dan gayanya dilihat setiap hari. Mau apa kita ini? Yang menciptakan hidupmu, yang mengubah hidupmu, yang menyertai hidupmu, tidak pernah kau sapa. BTS yang tidak kenal engkau dan tidak pernah beri berkat kepadamu, engkau lihat dengan mata yang melotot.
Apakah itu bukan berhala dalam kehidupan saudara? Saudara kasih, jangan ada berhala. Buatlah kita punya setia dalam hidup ini. Buatlah hidup kita ini tidak melakukan sesuatu yang tidak setia. Dan kita jangan mencobai Tuhanlah ayat hari-hari ini. Seorang teman datang ke teman saya. Dia berkata, ini sama-sama pendeta. Kenapa? Tubuhku ini adalah bait roh Allah, bukan bait corona. Pasti tidak kena corona. Habis ngomong itu masuk rumah sakit, saudaraku, kena corona. Mencobai Tuhan. Tidak boleh, saudaraku. Itu, saudaraku, yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Biar memberkati jemaat di mana sudah berada. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur pada hari ini kami telah mendengar sebagian kecil dengan santai tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah hidup kami, perjalanan kami ziarah ke rumah-Mu Tuhan, kami boleh sampai karena Tuhan adalah Tuhan yang menyertai kami. Biarlah kami tidak ada kejahatan, biarlah kami tidak ada berhala, biarlah kami tetap setia, kami tidak mencobai Engkau, dan kami mau bersyukur dengan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, kita satukan hati kita buka hati dan kita nikmati minggu ini. Kiranya kasih yang datang daripada Allah Bapa, persekutuannya dalam Yesus Kristus dan pertolongan lewat Roh Kudus menyertai saudara sekalian pada hari ini sampai Maranatha. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Tetap setia dalam Tuhan dan jaga jarak, pakai masker, dan jangan lupa mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan memberkati.